Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai materi informatika dan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Merefleksikan materi informatika yang sudah dipelajari di kelas 7. 2. Menjelaskan materi informatika yang akan dipelajari di kelas 8. Refleksi materi. Sebelum kita mempelajari pelajaran kelas 8, marilah kita merefleksi dulu pembelajaran kelas 7 yang sudah kita pelajari. Nah, dengan merefleksi diharapkan apa yang kalian pelajari akan tertanam dalam diri kalian dan tidak mudah dilupakan, serta dapat dipakai sebagai modal dalam memakai informatika sebagai bagian dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari. Minat dan motivasi. Anak-anak, belajar itu menyenangkan jika kalian berminat terhadap apa yang dipelajari. Motivasi. Tentunya, kita memerlukan motivasi dalam segala hal. Dalam belajar juga sangat penting diperlukan motivasi. Jika kalian mempunyai keinginan, maka akan timbul motivasi untuk belajar informatika. Informatika perlu dipelajari oleh semua orang karena saat ini hampir semua orang membutuhkan interaksi lewat perangkat TIK. Sekilas informatika kelas 7. Pada kelas 7 yang lalu, kita sudah belajar berpikir komputasi, BK. Materi yang kita pelajari algoritma, optimalisasi penjadwalan, struktur data, representasi data. Kemudian TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Kita sudah belajar mengenai aplikasi perkantoran dan pengolahan folder. Kemudian SK, sistem komputer. Kita sudah belajar mengenai mekanisme di sistem komputer. Kodifikasi heksadesimal oktal untuk menyimpan data. Kemudian materi JKI, jaringan komputer. Materi yang kita pelajari yaitu koneksi internet, enkripsi serta deskripsi. Analisis data, AD. Kita sudah mempelajari pencarian data, visualisasi data, pengelompokan data. Materi selanjutnya yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kita kemarin sudah belajar tentang pemrograman visual, yaitu menggunakan aplikasi Scratch. Kita sudah belajar game Scratch secara sederhana. Kemudian, dampak sosial informatika. Kita sudah belajar mengenai dampak positif dan negatif, serta hukum privasi. Selanjutnya, materi kelas 8 yang akan kita pelajari pada tahun ini adalah berpikir komputasi, TIK, SK, JKI, AD, AP, dan DSI. Hanya saja materinya akan lebih mendalam. Oke. Kita akan bahas satu-satu. BK, berpikir komputasi. Kita akan belajar mengenai konsep input, proses, output. Persoalan logika, bilangan, Scratch. Selanjutnya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Di sini kita akan belajar mengenai aplikasi pengolahan angka, pengolahan kata, serta aplikasi presentasi. SK, sistem komputer. Fungsi komputer untuk menyajikan data, mekanisme penyimpanan data pada sistem komputer, mekanisme pemrosesan data. Selanjutnya, JKI, jaringan komputer.
Nah, di sini kita akan belajar mengenai internet dan jaringan komputer, cara mengirim data, teknologi komunikasi pada ponsel, bagaimana terhubung ke internet dengan benar. Oke, selanjutnya analisis data. Oke, pada materi ini kita akan mempelajari cara pencarian data dalam pengolahan lembar kerja. Kemudian cara visualisasi data, menentukan kriteria dan meringkas data berdasarkan kategori tertentu. Memakai pengolah lembar kerja untuk mengolah data. Selanjutnya, AP, algoritma dan pemrograman. Di sini kita akan belajar tentang pemrograman visual. Pemrograman yang mengandung variabel, pemrograman blok, menyusun program dalam bahasa, menyusun kode program blok C, menyelesaikan persoalan dengan menyusun program secara prosedural. Jadi, ini adalah materi yang akan kita pelajari ke depannya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.